Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrah Basaudan, kita akan mendengarkan Kitabul Qirtas karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, membahas tentang keutamaan datuknya yaitu Sahib Ratib Gulban Al-Fas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas. Telah kita ketahui bahwa pada minggu kemarin Al-Habib Umar ini adalah salah satu wali min awliyaillah yang memiliki maqam kedudukan yang sangat luar biasa seperti Fakhrul Wujud Sayyid Syekh Abi Bakar bin Salim. Maka Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengutip ucapan daripada yaitu Sahib Ratib Qutb al-Arsyad wa Qausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana beliau berkata, wa qad balagani anna sayyidana al-Qutb Abdullah bin Alwi Al-Haddad kana yaqul, telah sampai kepada kami, kata Habib Ali bin Hasan, bahwasannya tuan kami yaitu pimpinan seluruh para aulia di zamannya, Sahib Ratib Qutb al-Irsyad wa Qausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengakui dengan satu ucapannya, kafa Sayyiduna Al-Husain ibn Imam Fakhrul Wujud Abi Bakar bin Salim fakhran, cukup untuk Sayyiduna Syekh Husain putra Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim kebanggaan, cukup kebanggaan untuk Syekh Husain putra Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa itu? Intisabu Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas ilaih, yaitu bernisbahnya tuan kami Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kepada Syekh Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Jadi Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim ini memiliki putra yaitu yang bernama Syekh Husain, dan Syekh Husain ini memiliki murid yaitu Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka cukup, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, Syekh Husain ini bangga. Kenapa? Karena memiliki murid yang magomnya seperti ayahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, qultu, dan saya berkata, wa ana aqulu bilhamdillahi wassalati wassalami ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan saya mengucapkan dengan puji syukur kepada Allah dan salawat serta salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa sayyiduna al-walid Umar al-madhkur fakhran, cukup untuk ayahanda kita, tuan kita, guru kita Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kebanggaan, intisabu Sayyidina Syekh Abdullah Al-Haddad ilaih, cukup bagi Habib Umar Sahib Ratib kebanggaan nisbahnya kita, bernisbatnya kita, bergurunya kita yaitu Sahib Ratib Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad melalui jalurnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi nggak usah dibahas lagi magamnya Habib Umar. Kenapa? Karena muridnya aja bisa menjadi seorang kutub yang memegang magam aulia sampai 60 tahun lamanya, seorang yang mengarang banyak daripada karangan kitab-kitab, belum syair-syair beliau yang sangat luar biasa, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa Habib Umar kok bisa menjadi mulia, menjadi agung sampai orang-orang yang mengikuti beliau semua menjadi orang-orang mulia? Tidak lain tidak bukan karena beliau mengikuti datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disifatkan bahwasanya wakarat lahu akhlaquhu hamidah. Habib Umar ini memiliki budi pekerti yang terpuji dan wasifatuhu jamilah, dan sifat-sifatnya beliau ini begitu indah untuk diucapkan karena beliau mengikuti akhlak budi pekerti sifatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu qadamun rasikh wa maqamun alin
fitarkid dunya bil kulliyah. Dan beliau ini Habib Umar memiliki pijakan yang kokoh dan magam yang tinggi di dalam meninggalkan yaitu kecintaan terhadap dunia dengan secara menyeluruh. Zuhudnya Habib Umar seperti zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takashufu adam takallufil mat'am wal maskan wal malbas wa jami'il umur. Dan beliau ini memiliki kesederhanaan dan meninggalkan memaksakan diri di dalam makan, di dalam tempat tinggal, di dalam pakaian, dan di dalam seluruh perkara-perkara. Beliau sosok yang qanaah, beliau sosok yang ikhlas menerima, sehingga beliau terkenal dengan kesederhanaannya mengikuti datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dibilang walahu fi dzalika hikayat ajibah, yang mana ini semua akhlak beliau, sifat beliau, zuhudnya beliau, sederhananya beliau, di semuanya itu ada cerita-cerita yang sangat menakjubkan. Wa kanat lahul yadul tula bil jid wal ijtihad. Bahkan disebutkan bahwasannya beliau ini adalah sosok pemilik keutamaan yang besar dan agung di dalam yaitu bekerja keras, di dalam bersungguh-sungguh, baik itu di dalam berdakwah, belajar, mengajar, bahkan beribadah. Wal muwadhabah ala ta'at wal awrad. Dan beliau ini sosok yang sangat gigih di dalam mempertahankan keistiqomahannya di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bahkan wirid-wirid yang beliau baca yang kita kenal yaitu Ratibul Atas. Maka kalau udah sosoknya yang seperti itu, fala tazalu awqatuhu ma'murah bi asnafi ta'at. Maka senantiasa waktu-waktu kehidupan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas semuanya makmur, ramai dengan apa? Dengan bermacam-macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibikin hidupnya semuanya bermakna, hidupnya bermanfaat, hidupnya makmur dengan ketaatan. Hatta qila lahu, sampai orang-orang sekelilingnya itu iba, kasihan dengan Habib Umar. Dikatakan kepada beliau, lau asfaqta ala nafsika ka ba'dil akabir. Seandainya engkau mau, wahai Habib Umar, untuk yaitu merasa kasihan atas dirimu seperti sebagian para pembesarnya para aulia Allah. Kenapa? Fa innahum idza balagu hadzal maqamal asna khaffafu ala anfusihim. Karena mereka para pembesar seperti Ustadzul A'zam Al-Fiqhil Muqaddam, seperti Syekh Wadi Ahgab Abdurrahman Segaf, seperti Syekh Abi Bakar Sakran, Syekh Amar Mihdar, Al-Imam Syamsus Sumus, Mu'in Nufus, Abdullah bin Abi Bakar Idrus, Syekh Ali Bakar Sakran, dan Fakhruddin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka semua kalau sudah mencapai kedudukan yang jelas terang benderang seperti yang kau miliki saat ini, mereka itu meringankan atas diri mereka, tidak memaksakan seperti masa mudanya yang giat beribadah dan berdakwah dan semuanya. Fayaqulu lahum, maka jawaban Habib Umar itu sangat luar biasa. Yaitu jawaban yang sangat menakjubkan. Apa jawaban Habib Umar kepada orang-orang yang kasihan kepada beliau? Inna haula'il akabir, sesungguhnya mereka para pembesar kita, para leluhur kita yang sudah berlalu, yang sudah wafat, qad jawazu siratal mustaqim. Mereka ini sudah jelas, sudah tidak ada di alam dunia, sudah meninggal dunia, sudah pasti. Mereka ini golongan orang-orang yang sudah melewati jembatan Siratal Mustaqim dengan selamat. Wa nahnu lam nujas. Sedangkan kita belum mendapatkan hak izin berjalan di atas sirat dengan selamat. Kenapa? Karena kita masih hidup. Mereka sudah meninggal, wajar. Kenapa? Mereka sudah melewati Siratal Mustaqim, sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Kita masih ada di alam dunia, belum tentu kita ini selamat. Kenapa? Karena
karena kita belum meninggal, belum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Oleh karena itu kata Habib Umar, fala nukhaffif hatta nuhaqqiqal ijazah ala dzalik. Maka kita tidak akan meringankan diri kita sampai kita bisa memastikan diri jaminan keselamatan, bisa melewati Shiratal Mustaqim dengan selamat. Maka kata Habib Ali bin Hasan, fahadhil halah halatul khilafatil uzma. Keadaan ini yang dimiliki oleh Habib Umar, seorang kutub, seorang waliullah, seorang rujukannya para alim ulama di zamannya, tapi masih seperti itu keadaan Habib Umar. Ini menunjukkan bahwasannya keadaan beliau adalah keadaan seorang khalifah yang agung, seorang pengganti Rasulullah yang besar, yang benar-benar mengambil warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama tawarramat gadamah, sebagaimana ini adalah kejadian yang pernah dialami oleh datuknya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang sangat sempurna, yang sudah dicintai oleh Allah, yang sudah mendapatkan jaminan ketika beliau terus menerus beribadah kepada Allah sampai bengkak kedua kakinya. Maka orang-orang iba, orang-orang kasihan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apakah engkau wahai Rasul masih mau melakukan seperti ini sedangkan Allah telah mengampuni untukmu dosa-dosamu yang telah terdahulu dan yang akan terakhir? Faqala alaihi salatu wasalam, afala akuna abdan syakura. Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu, kenapa aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini jelas seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dipilih oleh Allah menjadi nabi, sosok yang dipilih oleh Allah menjadi rasul, sampai magamnya tinggi di sisi Allah menjadi Habibullah, karena tidak lain tidak bukan beliau bersyukur menjadi yaitu Rasulullah, menjadi seorang utusan Allah, menjadi orang yang sudah dibilang di dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa Rasulullah sudah diampuni, yang baik terdahulu ataupun yang akan datang, semuanya sudah diampuni oleh Allah. Maka apa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan jaminan tersebut, beliau tambah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah, sehingga tidak diragukan lagi magam Rasulullah terus naik di sisi Allah. Kenapa? Karena bersyukur. Seorang Imam Ghazali berkata, ma'nahu afala akuna taliban lil mazid fil magamati bisyukur. Makna ucapan Rasulullah ini adalah, bukankah aku tidak boleh menjadi orang yang meminta terhadap tambahan nikmat di dalam magam-magam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bersyukur. Jadi Rasulullah ini tidak puas mendapatkan magam Habibullah, tapi beliau tambahkan lagi dengan cara bersyukur agar beliau ditambahkan nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa inna syukra sababu ziyadah. Karena bersyukur itu adalah sebab ditambahkannya nikmat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mau bersyukur, maka niscaya sungguh Allah akan benar-benar menambahkan nikmatnya kepada kalian. Ini janjinya Allah subhanahu wa ta'ala yang diamalkan oleh Rasulullah, sehingga beliau diberikan nikmat, bersyukur, ditambah lagi nikmat, bersyukur, ditambah lagi nikmat, dan terus menerus, sehingga akhirnya memiliki cucu keturunan para aulia Allah seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengikuti jejak Rasulullah, sehingga jelas beliau menjadi
sauri tauladan yang sangat luar biasa untuk anak-anak beliau, untuk cucu keturunan beliau, sehingga kita kenal para aulia Allah dari keturunan bangsa Al-Attas karena mengikuti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada beliau, sosok yang sangat luar biasa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Sallu alaihi